Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang ini puncak Omikron ya. Puncak Omikron RI yang diprediksi oleh pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini leading sektornya yaitu Menkes ya, itu menyebut dan sudah menyatakan ya, memprediksikan, menghitung itu sampai Februari Maret itu puncak Omikron ya. Bagaimana selanjutnya? Ya, ini ada berita yang dilansir oleh Detik Health ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Februari Maret puncak Omikron RI, transmisi lokal DKI masih mendominasi. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut DKI Jakarta medan perang pertama melawan Omikron. Di tengah peningkatan jumlah kasus, DKI menjadi penyumbang terbesar transmisi lokal. Lebih dari 90% transmisi lokal terjadi di DKI Jakarta, kata Menkes dalam konferensi pers evaluasi PPKM Minggu 16 Januari. Kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omikron ini, lanjutnya. Meski meminta untuk tidak panik, Menkes menegaskan bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian harus ditingkatkan. Sebisa mungkin diimbau untuk tidak berkerumun dan semakin ketat menerapkan protokol kesehatan. Puncak lonjakan kasus Omikron diperkirakan terjadi di pertengahan Februari hingga Maret. Prediksi ini dibuat berdasarkan hitung-hitungan data berbagai negara yang lebih dahulu mengalami lonjakan Omikron. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya dari mana. Indonesia pertama kali teridentifikasi pertengahan Desember, tapi kasus kita mulai naik di awal Januari. Papar Menkes. Nah, antara 35 sampai 65 hari akan terjadi kenaikan yang cukup cepat dan tinggi, tegasnya. Kabar baiknya, Menkes menyebut tingkat hospitalisasi atau perawatan di rumah sakit pada lonjakan Omikron adalah 30-40% dibanding varian Delta. Artinya sekalipun menular lebih cepat, risiko perawatan di rumah sakit relatif lebih kecil. Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes mengungkap data terbaru varian Omikron. Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI Dr. Siti Nadia Tarmizi menyebut jumlah kasus Omikron di Indonesia telah mencapai angka 748 kasus. Kasus impor dari pelaku perjalanan luar negeri masih mendominasi. Sebagian besar kasus Omikron yang positif ini merupakan pelaku perjalanan luar negeri sebanyak 569 dan transmisi lokal sebanyak 155. Kata juru bicara vaksinasi COVID-19 Dr. Siti Nadia Tarmizi dalam Simposium Combating COVID-19 Pandemic Without Boundaries Minggu 16 Januari 2022. Selain itu, Kemenkes juga masih melakukan penyelidikan epidemiologis pada 24 kasus lainnya. Menurut Dr. Nadia, sejumlah kasus probable saat ini kurang lebih 1.800. Ya, kasus 100 Omikron di Indonesia menjadi 748 kasus, 155 transmisi lokal. Negara penyumbang kasus Omikron terbanyak yaitu Arab Saudi, Turki, ya, sebagian besar wisatawan, Amerika Serikat, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang saat ini ya, Februari dan Maret itu kemungkinan itu akan menjadi puncak Omikron RI ya. Omikron RI artinya di sini sudah ada hitung-hitungan dari Kemenkes sebagai leading sektor untuk penanganan COVID ya. Ya, antara lain ya, itu dilihat dari perkembangan negara-negara lain yang juga sudah sejak awal itu sudah Omikron itu masuk atau terjangkiti di negara mereka ya. Ya, antara 35 atau 6 hari itu akan ada kenaikan yang cukup cepat dan tinggi. Dan Omikron itu masuk Januari, berarti ya benar, berarti Februari dan Maret itu sesuai kebiasaan di negara-negara lain itu yang sekarang sudah melonjak ya. Let's say kita sebut Amerika itu sudah ugal-ugalan itu tingkat lonjakan kasusnya sampai 1 juta kasus per hari ya. Itu mungkin kasus terbanyak yang mungkin menjadi rekor ya. Dan memang sobat sekalian, sobat Dialgo yang dirahmati Allah,
Memang COVID varian Omicron ini penularannya sangat cepat sekali ya, tetapi tidak begitu ganas gitu ya, seperti varian Delta ya. Dan kalau kita melihat varian Delta sebelumnya yang yang begitu memakan banyak korban itu, kita tidak tahu sekarang yang terjangkit itu mayoritas ada Omicron ataupun varian Delta ataupun campuran ya, kita tidak tahu. Yang paling penting adalah kalau kita melihat eh, akan ada lonjakan ya, akan ada lonjakan yang kemungkinan itu sifatnya pasti ya. Kalau kita melihat berita terbaru itu sudah dikonfirmasi di Thailand kalau nggak salah itu sudah konfirmasi pasien meninggal pertama akibat varian Omicron ya, varian Omicron. Jadi memang sobat sekalian ya, ya kemungkinan kalau kita melihat track record dari COVID-19 ini yang paling parah itu memang dari yang mempunyai komorbid ya. Kalaupun tidak mempunyai komorbid seperti penyakit dalam misalnya diabetes ya, kolesterol ya, penyakit orang-orang yang biasa diderita yang parah itu paru, jantung ya, itu insya Allah akan selamat. Dan sekarang tinggal bagaimana kita itu melihat berita-berita tentang perkembangan COVID ini, janganlah kita panik ya. Janganlah panik karena ini akan menurunkan imunitas kita ya. Kita harus tetap stay positif, semangat, tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan terus menjaga kesehatan ya. Tapi tetap ya, meskipun kita ketahui bahwasanya Omicron ini tidak begitu berbahaya, itu tetap kita harus memakai protokol kesehatan ya lengkap, masker, jaga jarak dan sering cuci tangan ya. Dan yang paling penting itu masker ya, jangan sampai lepas masker ketika memang area atau wilayah yang kita akan jadikan sering kita kunjungi itu berindikasi mempunyai terindikasi kuat terhadap penularan ya varian Omicron ya. Yang penting bagaimana kita tidak panik ya, kita tidak usah menganggap terlalu tidak usah terlalu stres ya, karena stres itu akan menurunkan imunitas tubuh ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus menjaga kesehatan dan imunitas tubuh itu penting supaya kita tidak mudah sakit. Dan ada produk kesehatan yang saya rekomendasikan untuk menjaga imunitas tubuh dan menjaga kesehatan setiap hari, yaitu terus mengkonsumsi propolis. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah propolis Turkish Propolis Rukia ya. Turkish Propolis Rukia ini propolis yang sangat luar biasa. Ya, kita katakan propolis adalah produksi selain madu oleh lebah yang biasa digunakan atau kita temui di tempat sarang lebah, dan manfaatnya sangat luar biasa ya, manfaatnya sangat luar biasa. Dan Turkish Propolis ini bedanya adalah ada teknologi nano yang meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi penyembuhan terhadap penyakit itu sangat cepat sekali karena ada nanoteknologi. Dan juga ada ruqyah ya. Ruqyah itu dalam dunia pengobatan itu adalah terapi yang sangat dianjurkan dikarenakan ketika seorang sakit itu perlu adanya ruqyah ya, dan ruqyah itu bisa mengobati penyakit yang medis dan non medis ya. Non medis itu seperti gangguan jin dan lain sebagainya. Dan untuk gangguan penyakit medis itu mayoritas bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, yaitu untuk mengatasi masalah kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke, kemudian untuk luka ringan juga bisa ya. Misalnya luka sobek di tangan, di kaki, di tubuh, itu bisa lukanya diolesi ya. Diolesi dengan Turkish Propolis Ruqyah dan insya Allah akan cepat kering ya. Kemudian juga untuk penyakit yang lain yang berat-berat seperti amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, dan penyakit PMS dan lain sebagainya, itu insya Allah akan bisa diatasi dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah ya. Ada varian yang lain yaitu TPR yang ungu ini adalah khusus untuk nutrisi otak ya, nutrisi otak, dan juga untuk meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, dan membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja. Jadi ini khusus untuk
Untuk dikonsumsi anak-anak juga bisa ya, dalam hal mereka dalam proses pertumbuhan, dalam proses belajar, untuk memudahkan mereka untuk mengingat pelajaran dan juga terus menjaga stamina ketika mereka masih dalam masa pertumbuhan ya. Kemudian juga untuk menutrisi otak buat dewasa juga bisa gitu ya. Untuk yang suka lupa atau pikun itu bisa bisa mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Untuk konsumsinya mudah, cuma meneteskan ya Turkish Propolis Rukia dengan air hangat kemudian diminum ya. Itu tergantung berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh seseorang itu 70, berarti 7 tetes. Untuk terapi sedang itu bisa 2 kali sehari, pagi dan siang. Kalau untuk terapi yang berat itu bisa 3 kali, pagi, siang, malam ya. Dan yang paling penting adalah terpulang dari diri kita untuk selalu stay positif ya, jangan stres dan tetap tidak panik terhadap segala macam informasi tentang pandemi ini, karena imunitas itu perlu dijaga dan dengan terus menjaga stamina dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi dan juga bisa mengunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia dan Shopee. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Ramadan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.